Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur dan penuh sukacita, mari kita sambut hari ini, Jumat 7 Juli 2023. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Renungan hari ini berjudul Ubahlah Dunia. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Steve Jobs adalah seorang jenius yang sangat kreatif dari perusahaan Apple Computer. Dia menantang John Sculley, pimpinan perusahaan Pepsi-Cola, dengan sebuah pertanyaan. "John, apakah Anda ingin menghabiskan sisa hidup Anda dengan menjual air manis? Atau Anda ingin sebuah kesempatan untuk mengubah dunia?" Jobs tahu bahwa seorang pemimpin sekelas Sculley akan sanggup mengangkat perusahaannya ke level yang sangat tinggi. Tantangan itu diajukan pada tahun 1983. Sculley pun menerima tantangan tersebut. Kemudian mereka bekerja sama dengan membuat iklan yang sangat menarik. Dan tidak berapa lama, perusahaan Apple Computer pun bisa berkompetisi dalam percaturan dunia elektronik. Itu tidak akan terjadi kalau Sculley tidak menerima tantangan yang diajukan oleh Jobs. Saudara-saudara, Yesus mengeluarkan tantangan kepada para nelayan yang sedang menebarkan jala dan yang sedang membereskan jala mereka. Tantangan untuk mengubah dunia. Dia menantang mereka dengan berkata, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sebagaimana Sculley, para nelayan itu pun tidak mau berlama-lama untuk menerima tantangan tersebut. Singkat cerita, segelintir orang biasa itu pun akhirnya mulai mengubah dunia. Awal perubahan dunia itu terjadi pada hari Pentakosta, di mana 3.000 orang lebih diubahkan oleh pemberitaan Injil mereka. Hari-hari berikutnya sudah tidak dihitung lagi jumlah orang-orang yang rela untuk berubah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14 hanya dikatakan, "Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan." Saat itu dunia sudah mulai berubah. Dan seiring berjalannya waktu, maka perubahan itu terjadi sampai ke ujung bumi. Menarik untuk memperhatikan pendapat para kritikus tentang perubahan ini. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Ini artinya bagi orang-orang dunia, perubahan dunia yang positif itu merupakan perubahan yang negatif. Dengan kata lain, perubahan dunia yang dimaksudkan orang dunia tidak sama dengan perubahan dunia yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi murid-murid Yesus mengikuti jalurnya Tuhan. Hari ini, tantangan Yesus kepada para nelayan tetap berlaku bagi kita umatnya. Apakah selama hidup kita tetap akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tidak melakukan apa-apa untuk orang lain? Maukah kita mengubah dunia dan membawa orang-orang yang ada di sekitar kita ini mengenal Yesus? Mari kita menerima tantangan itu, saudara. Memang mungkin langkah kita terbatas. Kita hanya bisa mengubah dunia di sekitar kita saja. Tidak masalah, saudara. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukan saja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena satu saat pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya,
Yesus akan menyempurnakan semuanya. Yang penting di sini adalah kesediaan kita untuk menjadi agen-agen perubahan itu. Sekalipun tantangan yang kita hadapi banyak. Banyak hal yang mengancam, banyak hal yang ingin menghentikan langkah-langkah kita untuk mengubah dunia di sekeliling kita. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan akan menolong, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita. Satu hal yang harus kita lakukan, kita bersedia untuk menjadi saksi Tuhan lewat kehidupan kita, supaya orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan, sehingga mereka tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita. Disitulah saatnya kita menyaksikan tentang kasih Yesus yang mau menyelamatkan seluruh umat manusia. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah mereka sudah mengenal Tuhan? Ataukah kehidupan mereka sekarang dalam keputusasaan? Mungkin ada juga yang sudah tidak kuat lagi menghadapi kehidupan yang berat dan berbagai macam tekanan, beban hidup yang menimpa banyak orang. Kepada merekalah kita harus memberitakan kabar sukacita bahwa ada Yesus yang bisa menolong mereka, yang mengampuni dosa dan memberikan kelegaan dalam hidup mereka. Mari lakukan tugas yang Tuhan bebankan atas hidup kita untuk mengubah dunia dengan menjangkau mereka yang perlu ditolong dan dibawa kepada Yesus, Juru Selamat dunia. Roh Kudus akan selalu memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa melakukan hal ini dan banyak orang dibawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya beri kesempatan setiap saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan untuk mengungkapkan seluruh isi hati saudara berkenaan dengan posisi saudara saat ini. Sudah menjadi orang yang mengubah dunia atau malah pengaruh dunialah yang mengubah saudara menjadi jauh dari Tuhan? Masih ada kesempatan dan Tuhan masih membuka tangan untuk menolong kita. Silahkan berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.